Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat penyuluh, berjumpa lagi dengan saya Sukma di acara Mode Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorto Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Nah, edisi kali ini kita akan membahas tentang stunting. Nah, pencegahan stunting merupakan program pemerintah di mana pencegahan stunting jadi hal yang paling utama dikarenakan agar kita bisa terwujudnya Indonesia, yaitu Indonesia emas di masa yang akan mendatang. Nah, kali ini kita sudah memiliki dua narasumber, yaitu yang pertama Ibu Putu Lindasari MS yaitu selaku sebagai penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Buleleng. Yang kedua Ibu Dr. Supadi selaku sebagai penyuluh agama Hindu di Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bagaimana kabar Ibu-ibu? Sehat ya. Jadi kita hari ini akan membahas yaitu tentang stunting. Ya, karena stunting ini sudah banyak terjadi di Indonesia, apalagi anak-anak ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang stunting. Nah, untuk yang pertama saya akan bertanya kepada Ibu Linda, bagaimana apa itu stunting dari penyuluh keluarga berencana? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut pandangan kami dari BKKBN, kami berpatokan kepada Perpres nomor 72 tahun 2021 menyatakan bahwa stunting merupakan salah satu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kurangnya gizi kronis dan terjadinya infeksi saluran yang berulang sehingga menyebabkan anak itu menjadi memiliki berat badan serta tinggi badan di bawah standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Jadi stunting itu bisa terjadi dalam kandungan. Iya. Ya, itu dari pandangan dari penyuluh Keluarga berencana. Nah, sekarang dari penyuluh dari pandangan agama Hindu, bagaimana stunting itu? Baik, terima kasih Niki dan sudah diundang juga luar biasa inovasi kita penyuluh dari segi agama Hindu. Kalau kita lihat stunting, itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya keluarga. Tentu saja ini sangat berhubungan erat dengan keluarga. Nah, dari pandangan agama Hindu, keluarga itu apa sih? Keluarga itu terdiri dari dua kata, yaitu kata kulu dan juga warga. Kulu itu adalah artinya yang abadi, artinya hubungan, dan warga itu adalah hubungan kekerabatan. Jadi keluarga itu adalah satu kesatuan kita antara ayah, ibu, dan anak menjadi satu kesatuan. Di keluarga inilah kita harus godok bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia sehingga nantinya anak-anak yang lahir itu adalah anak-anak yang sejahtera, anak-anak yang kita harapkan secara menurut agama ini. Adapun mungkin persiapan yang kita laksanakan supaya anak-anak kita tidak sampai stunting nantinya lahir, itu kan kita berbagai tahapan upacara, berbagai tahapan yang bisa kita laksanakan sebelum mempersiapkan bagaimana mempersiapkan ibu atau mempersiapkan seorang calon ibu agar melahirkan putra yang sempurna. Demikian dari pandangan agama Hindu. Jadi dari pandangan agama Hindu bahwa anak itu harus pertama dari keluarga dulu. Ya. Jadi kalau ayah ibunya sehat, ya tentu pasti saja dia akan melahirkan anak yang sehat. Juga pasti juga di penyuluh keluarga berencana kan seperti itu juga Bu ya. Bagaimana kita harus mengkondisikan orang tuanya terlebih dahulu bagaimana agar orang tua sehat dan pasti akan melahirkan anak yang sehat ya. Nah, jadi itu pandangan dari penyuluh KB sama dengan ibu penyuluh agama Hindu. Yang selanjutnya dari saya bertanya dengan Ibu Linda, apakah ada peraturan untuk mencegah stunting itu? Oke, stunting ini kalau menurut Perpres nomor 72 tahun 2021 kita berpatokan dengan Perpres ini. Stunting ini merupakan salah satu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak. Nah, biasanya hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu biasanya karena
kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama dalam kehidupan. Yang kedua, kurangnya pengertian orang tua terhadap pola asuh anak yang benar. Kemudian kurangnya nutrisi yang didapatkan oleh bayi, salah satunya adalah pemberian ASI eksklusif yang kurang optimal, dan kemudian kurangnya akses sanitasi serta penggunaan jamban. Yang terakhir itu adalah biasanya dari faktor ekonomi. Tapi dalam BKKBN kita sudah melakukan beberapa pencegahan stunting yang biasanya kita sebut dengan penanggulangan pencegahan stunting dari hulu ke hilir. Nah, yang disebut dengan pencegahan dari hulu ini adalah dari fase remaja, kemudian calon pengantin, ibu hamil hingga balita berusia 0 sampai 24 bulan hingga balita berusia 5 tahun, seperti itu. Jadi sudah ada ya pencegahan dari ibunya dulu. Ya, dari fase remaja terlebih dahulu. Dari sebelum menikah kita Sudah dipantau. Setelah itu sudah menikah, kita juga Memberikan beberapa edukasi tentang cara-cara penanggulangan stunting, pencegahan stunting. itu pendapat dari Ibu Linda. Selanjutnya dari Ibu, bagaimana dari pandangan Ibu apakah ada langkah untuk pencegahan dari stunting ini? Baik, terima kasih. Kalau misalnya kita berbicara masalah ini kan masalah kesehatan ya Bu ya. Jadi bagaimana pandangan agama Hindu memandang ini sebagai sesuatu yang harus kita garap sebenarnya. Oh, nggak ada hubungannya, itu kan kesehatan. Apa hubungannya dengan agama? Oh, ada sekali. Ya. Tentu saja sangat ada. Karena apa? Seperti yang Ibu Linda bilang, itu ada pencegahan dari hulu namanya ya. Jadi kita utamakan bagaimana generasi yang sekarang ini, generasi muda kita, bagaimana kita persiapkan agar nantinya bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas. Tentu saja yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita sebagai orang tua, niki para orang tua, saya mengajak para orang tua yang ada di rumah gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan anak-anak kita agar nantinya dia bisa mengkonsumsi makanan yang sehat. Tentu saja. Nah, dalam agama Hindu ada yang namanya makanan satwika itu. Jadi makanan satwika itu tidak harus makanan yang mahal. Jadi kalau misalnya dari segi ekonomi mungkin sangat berpengaruh, itu benar. Bagaimana kita bisa mempersiapkan makanan yang sehat untuk anak-anak kita? Itu tidak harus mahal. Makanan yang sehat itu tidak harus mahal. Itu yang disebut dengan makanan yang satwika. Makanan satwika itu bukan hanya full daging, tapi bagaimana bisa memenuhi yang namanya protein, karbo, kalsium, dan lain sebagainya. Dan makanan itu bisa kita dapat dari sayur-sayuran, malahan benar ya Bu ya? Ya, itu dia makanan satwika. Jadi tidak melulu harus. Nah, sekarang kan kita tahu nih remaja kita mungkin hobinya makanan yang junk food, makanan yang cepat saji, yang mungkin untuk gengsinya lah ya. Jadi aku mau ayam goreng mama, aku mau ini. Jadi lebih baik sebaiknya kita sebagai ibu mempersiapkan itu sendiri. Jadi jangan melulu diberikan makanan yang junk food. Itu mungkin sangat berpengaruh ya Bu untuk kesehatan seperti itu. Jadi ada yang namanya makanan satwika, makanan yang memang benar-benar sehat bagi jasmani dan rohani kita. Nah, selain itu ada juga nih, kalau misalnya kita sudah berumah tangga, bagaimana cara bisa supaya anak janin yang kita kandung itu bisa sehat luar biasa. Nah, tentu saja kita punya yang namanya Pancasrada nih Ibu. Kita percaya dengan adanya Atman. Janin yang kita kandung itu kan nantinya akan ditransferin Atman oleh ide sang yang dewasa. Kan itu keyakinan kita secara agama Hindu. Nah, untuk menerima transferan Atma dari ide sang yang dewasa ini, bagaimana kita bisa mempersiapkan gardu atau tempat janin kita itu yang namanya gardu itu agar memang siap secara sekali. Tentu saja ada yang namanya upacara manusianya. Sebelum kita menikah, ada yang namanya upacara pawiwahan. Itulah yang harus kita pentingkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai budaya, nak kalian beling dan malu jual. Nah, itu yang berkembang saat ini yang mungkin para remaja kita sudah menganggap menurut hal itu. Jadi ada yang namanya kalmebang dan kalmepeta, itu yang disatukan dulu, itu yang diupacari terlebih dahulu, maka itu nanti menghasilkan janin yang berkualitas. Itu menurut pandangan agama Hindu.
ada upacara pawiwahan. Setelah pawiwahan mungkin ketika kita sudah mulai hamil seperti itu di usia 3 bulan ada yang namanya upacara pegedong-gedongan. Nah itulah yang bisa kita lakukan langkah-langkah sekali seperti itu yang bisa kita lakukan sebagai orang Bali pada khususnya untuk bisa menghasilkan keturunan yang berkualitas. Mungkin seperti itu secara umumnya ya. Jadi pastinya kita di agama kan memandang agama. Iya. Mana pandangan agama tentang stunting. Iya. Ya. Jadi persiapan apa yang harus kita lakukan? Pastinya kita di agama harus menjalin suatu hubungan yang resmi. Iya, Jadi benar. dengan pernikahan. Iya. Kita Bisa. ya, bisa punya anak yang dikenal dengan agama Hindu itu Suputra. Jadi seperti itu dari pandangan dari penyuluh KB dan juga dari penyuluh agama ya. Jadi mungkin yang selanjutnya yaitu bagaimana peran penyuluh agama dalam stunting ini ya. Baik, terima kasih ya yang lebih dahulu ya. Jadi peran penyuluh agama itu luar biasa. Karena apa, Bu Sukma? Penyuluh agama itu langsung bersentuhan dengan desa adat. Jadi bagaimana kita bisa mensosialisasikan ini, mensosialisasikan kepada anak-anak kita, generasi muda kita, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk sebelum yang namanya Grahasta Asrama. Grahasta Asrama itu adalah masa berumah tangga. Jadi persiapan sekali itu sangat penting. Nah inilah bagaimana peran penyuluh agama bisa memberikan bimbingan bagi calon-calon pengantin kita, utamanya umat Hindu, agar generasi kita paham bahwa sebelum menikah, selain persiapan sekali juga harus ada persiapan sekali. Persiapan sekali itu yang pastinya persiapan materi seperti kita mungkin punya pekerjaan yang tetap, kita sudah mapan, kita sudah bisa mandiri, bisa mengelola keuangan kita sendiri dengan punya dapur sendiri. Itu mungkin secara sekali. Namun secara niskala yang harus kita siapkan juga apa? Persiapan mental kita. Mental kita menghadapi rumah tangga, menghadapi lingkungan yang baru itu tidak kalah penting, terutama bagi yang wanita. Mungkin ketika masuk ke rumah baru itu jangan sampai nanti merasa mertuanya begini, mertuanya begitu, atau mungkin saya kok dibegini, kok beda dengan ibu saya. Jangan sampai seperti itu. Nah, inilah peran penyuluh agama. Bagaimana kita bisa memandirikan umat kita, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, itu agar nantinya bisa merasa kalau berumah tangga itu enjoy, happy, dan lain sebagainya. Karena kebanyakan kalau perempuan itu sudah menikah pasti dia beda. Iya, beda. Ya, Sepertinya beda padahal beda. sama saja Iya. sebenarnya. Cuman kita belum bisa beradaptasi saja. Karena mereka itu belum siap mental. Iya, benar. Makanya inilah perlunya persiapan sekali dan sekali. Baik, itu pandangan dari Ibu Penyuluh Agama Hindu. Bagaimana tentang Ibu Linda untuk pandangan dari penyuluh keluarga mereka? Ya, sama juga peran penyuluh KB dalam pencegahan percepatan penurunan stunting. Nah, jelas untuk penurunan stunting ini memang kita langsung bersentuhan ke masyarakat, bahkan di desa binaan atau desa yang kita bina masing-masing ini juga memiliki beberapa partner kerja. Salah satunya itu adalah tim pendamping keluarga, di mana tim pendamping keluarga ini biasanya mereka melakukan pendampingan kepada calon pengantin. Nah, dengan tujuan untuk mempersiapkan baik itu dari segi fisik, mental, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu catin atau calon pengantin ini merupakan sasaran paling awal untuk pencegahan percepatan penurunan stunting. Nah, sebelum dilakukan pendampingan, kadar PPK ini dan saya selaku PLKB juga ikut serta di desa kelurahan serta membina calon pengantin ini untuk melakukan screening kesehatan sebelum melakukan pernikahan agar nantinya calon pengantin ini dapat melahirkan anak-anak yang sehat dan bebas stunting. Baik, itu dia dari kedua narasumber kita tentang perannya. Nah, sekarang bagaimana kita, yaitu solusi dalam harapan dalam kasus stunting ini dari Ibu. Ya. Linda dulu. Untuk solusi dan harapan dari saya sendiri, kalau stunting ini kita balikkan ke pribadi masing-masing. Nah, terutamanya bagi kaum muda dan kaum milenial.
kita harus berusaha agar nantinya kita menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Jangan sampai nanti anak-anak yang kita lahirkan itu menjadi anak yang stunting. Oleh sebab itu, kita harus punya inisiatif untuk istilahnya untuk menjadi wanita yang sehat dan melahirkan anak yang sehat, seperti itu. Menjaga fisik kita agar melahirkan anak-anak yang sehat. Ya, jadi kita harus menjaga dari diri kita sendiri ya, sebagai seorang wanita sebelum kita melahirkan anak. Melahirkan anak Perlu beberapa persiapan. Jadi perlu beberapa persiapan fisik, apalagi mental kan itu paling utama ya. Nah itu dari Ibu penyuluh KB, soalnya dari Ibu lu bagaimana tentang harapan dan solusi? Solusi dan harapan kalau dari segi agama ya bagi yang stunting ini sangat erat kaitannya yang namanya dengan anak ya, anak yang kita lahirkan. Nah di dalam Sloka Niti Sastra itu di bab 4 Sloka 1 disebutkan bahwa anak itu adalah api atau cahaya yang terang dalam keluarga. Anak inilah yang menjadi penerang keluarga. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua atau sebagai generasi itu bisa nantinya membimbing anak-anak kita, menghasilkan anak-anak kita agar menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Caranya bagaimana? Dengan mendidik anak itu sedini mungkin. Dalam Slokantara atau di dalam Niti Sastra itu disebutkan bahwa pada usia-usia tertentu kita harus menganggap anak kita sebagai raja. Mungkin di usia 0 sampai 5 tahun kita melayani anak kita dengan baik, berikan dia kasih sayang yang penuh untuk anak kita seperti itu. Nah di usia 6 sampai 7 tahun itu mari kita ajak mulai berdiskusi, mari kita ajak mulai melatih dia agar bisa motoriknya mandiri. Nah di usia remaja kita jadikan anak kita itu sebagai teman. Itulah dinyatakan di dalam pandangan agama Hindu agar nantinya, karena kan di usia remaja anak itu kan egonya tinggi, bisa menentukan pilihan sendiri seperti itu. Jadi kita ajak ngobrol, jangan di istilah Balinya detung kasihnya panake. Jadi kita kan nggak berusaha jadi dengan anak. Nah hubungan inilah yang bisa menyebabkan mungkin keharmonisan dalam keluarga sehingga nantinya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berkualitas, bisa menentukan pilihan yang baik untuk dirinya, sehingga tentu saja ini akan menjadi tujuan bangsa kita, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045. Betul gitu ya? Seperti itu mungkin. Pastinya setiap harapan orang itu pasti yang terbaik ya. Benar. Ya, apalagi kita sebagai perempuan ya akan melahirkan seorang anak, pasti ingin anak kita itu sehat ya. Sehat, bisa nantinya jadi anak yang berguna. Bagaimana kita harus menjaga dari diri kita sendiri seperti itu. Jadi itulah pandangan dari Ngurte pagi hari ini tentang stunting. Nah, bagaimana sekarang kita memasuki close statement saja ya, langsung aja kita ke closing statement. Yang pertama mungkin dari Ibu Linda, bagaimana? Harapan kita di sini adalah mari kita bersama-sama cegah stunting dengan mempersiapkan fisik yang baik dan melakukan pemantauan, memberikan pola asuh baik terhadap anak kita agar nantinya kita dapat menciptakan generasi emas yang baik untuk Indonesia. Dari Ibu tuh, Dari generasi muda dimanapun berada, utamanya para remaja yang menyaksikan ini, menikah itu bukan hanya soal sepele, bukan hanya soal bahagia, tapi di sana ada tantangan dan seumur hidup kita harus menjalaninya. Tentukan pilihanmu, tentukan nasibmu nanti, dan lahirkan generasi emas dengan menjaga dirimu dengan baik selagi muda. Seperti itu. jadi dari kedua narasumber itu dapat kita simpulkan bahwa untuk pencegahan stunting ini kita perlu peran kita bersama. Jadi itulah edisi Ngurte pagi hari ini tentang stunting. Sampai ketemu lain waktu lagi. Saya tutup dengan Karama Santi. Om Santi 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 Om.